Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina rabbul karim wa anta dzul adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadarahmu silati lil hadratil aliyah amma batu. Kepada saudaraku semuanya yang berbahagia, yang saya muliakan, juga kepada Bapak Ibu pengamal sholawat wahidiyah yang saya hormati, dan pemirsa yang ada di manapun berada yang saya muliakan. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan yaitu tentang kelanjutan daripada ajaran sholawat wahidiyah, yaitu yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah, takdimul aham fal aham jumal anfa fal anfa. Yang dimaksud adalah mengisi segala bidang kewajiban, baik itu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang berhubungan kepada makhluk pada umumnya. Kewajiban-kewajiban itu harus kita isi tanpa kita harus menuntut suatu hak. Hak baik itu yang diberikan ataupun hak yang belum diberikan. Seumpama contoh, Bapak Ibu menjalankan suatu amal perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat 5 waktu. Apabila Bapak Ibu sudah menjalankan sholat 5 waktu, maka di situ Allah memberikan suatu pahala ataupun memberikan suatu hadiah bagi seseorang yang sudah menjalankan ibadah sholat 5 waktu, baik itu suatu surga, pahala ataupun yang lainnya. Ini kita lebih mendahulukan yaitu suatu kewajiban tanpa menuntut hak. Maka di dalam ajaran sholawat wahidiyah, kita harus mengisi suatu kewajiban-kewajiban. Bila itu kewajiban kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, ataupun berhaji bagi yang mampu, maka di situ Allah memberikan suatu pahala, bahkan Allah memberikan suatu kenikmatan surga. Maka amal-amal tersebut Bapak Ibu harus mendahulukan yaitu suatu kewajiban tanpa menuntut hak. Dan apabila kewajiban sudah dijalankan, maka otomatis hak-hak Bapak Ibu sekalian insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila Bapak Ibu menginginkan suatu hak, yaitu mendahulukan hak, maka ini sangat berbahaya sekali. Karena di dalam amal ibadah ini Bapak Ibu sudah tidak melihat dari perintah lagi. Bapak Ibu akan memfokuskan suatu hadiah atau suatu pemberian. Bila pemberian itu tidak ada, maka otomatis Bapak Ibu akan merasa kecewa, akan merasa sakit hati. Nah, ini mengurangi daripada suatu amalan keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam ajaran wahidiyah, yang pertama yang harus kita dahulukan, baik itu suatu perbuatan yang wajib ataupun yang sunnah ataupun yang menang,
maka yang lebih kita dahulukan adalah suatu kewajiban. Bila kewajiban itu sudah terlaksana, insya Allah maka hak-hak itu akan diberikan. Satu contoh, bila ada kita mempunyai anak, kalau kita suruh pergi ke kedai untuk membelikan rokok, membelikan sayur, maka anak ini akan melihat kalau betul-betul ikhlas, maka anak ini akan melihat dari segi perintah. Oh iya, saya diperintah oleh orang tua untuk membelikan sesuatu. Tetapi kalau anak ini melihat daripada pemberian daripada Bapak Ibu sekalian, seumpama nanti kalau sudah diperintah akan saya kasih uang 5.000 ataupun 10.000. Apabila anak ini melihat dari sisi hadiah yang diberikan oleh orang tua, maka anak ini akan melupakan yaitu sesuatu kewajiban. Dia terpana dengan suatu pemberian hadiah dari orang tua. Begitu juga dengan kita. Kalau kita melihat dari hak yang kita dahulukan, maka akan mengurangi suatu keikhlasan kita untuk menjalankan satu kewajiban. Maka di dalam Wahidiyah itu memberikan satu pelajaran, yaitu mendahulukan suatu kewajiban daripada menuntut hak. Dan apabila kewajiban itu akan terlaksana, maka hak-hak pun akan diberikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah penjelasan tentang yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Dan akan kita lanjutkan untuk yaitu bahasan-bahasan ajaran Wahidiyah, takdimul aham fal aham, cuma anfa fal anfa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk menyentuh subscribe, like, serta bagikan dan dinyalakan loncengnya agar Bapak Ibu bisa melihat video-video yang saya unggah untuk kelanjutannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan di sini saya tidak bisa membalas apapun, saya hanya bisa mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.